Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Leni Santiana, spesialis radiologi, subspesialis radiologi abdomen konsultan. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan dosen staf Departemen Radiologi RSHS. Sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada Departemen Radiologi adalah radiologi abdomen. Materi kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah tentang bowel adhesion, di mana capaian pembelajaran sesuai dengan FPS yang telah disusun adalah salah satunya mahasiswa mampu mengenali dan mengidentifikasi berbagai kelainan patologis pada organ abdomen. Berikut adalah video pengajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-10 ini. Kita akan membahas tentang bowel adhesi. Nah, pada materi ini kalian diharapkan nanti akan bisa mengetahui berbagai macam keadaan bowel adhesi, terutama bowel adhesi dengan tanpa adanya obstruksi pada bowel. Kemudian kalian nanti harus bisa mengidentifikasi apa saja yang bowel obstruksi yang mana saja gitu ya. Ada beberapa macam bowel obstruksi dan kita akan bahas kasus-kasus yang kita temukan sehari-hari pada CT scan. Baik, bowel adhesi ini merupakan materi yang sangat menarik ya, karena prevalensinya cukup tinggi, cukup sering ditemukan, namun kita biasanya akan kesulitan dalam mengidentifikasi karena apa? Pada bowel adhesi ini kadang kita tidak menemukan gejala klinis. Namun kalau ada gejala klinis biasanya adalah hanya berupa abdominal pain gitu, apalagi yang tidak disertai dengan obstruksi. Biasanya kita akan sulit menemukan keadaan bowel adhesi ya. Pemisahan apa yang paling baik untuk menentukan bowel adhesi ini adalah dengan CT scan ya. Tapi tetap saja CT scan untuk kasus ini kadang masih sulit untuk diidentifikasi dengan baik ya. Kecuali kita yang sering terpapar pada kasus-kasusnya atau kita sering membaca CT abdomen gitu. Nah, pertama ada definisi. Bowel adhesi ini adalah adanya suatu keadaan patologis di mana terjadinya band. Band ini yang akan menyebabkan dua struktur dari organ ini akan menempel gitu ya, atau adhesi. Nah, kemudian etiologi yang bisa menyebabkan dari bowel adhesi ini selain post operasi yang paling banyak, bisa juga karena kongenital dan post inflamasi ya. Kemudian ya ini enggak ada ya. Post operatif merupakan etiologi yang paling sering menyebabkan bowel adhesi. Ya. Kemudian biasanya post operatif terutama adalah post operatif dengan kompleks prosedur dibandingkan dengan simple prosedur, tentunya akan lebih banyak mengakibatkan bowel adhesi. Nah, ini adalah patomekanismenya, di mana saat abdominal surgery juga biasanya terjadi adanya peritoneal injury, sehingga terjadi inflammatory proses pada penyembuhannya, terjadi deposisi dari fibrin, kemudian terjadi fibrinolisis,
Dan setelah 5 sampai 7 hari biasanya terjadi proliferasi dari fibroblast. Ini adalah band ya, band dari adhesinya. Nah, band ini yang menyebabkan bisa terjadinya perlengketan antara kedua organ. Secara histologi biasanya band patologis ini berisikan vaskuler, nervus, dan smooth muscle tissue. Ya, ada beberapa tipe dari bowel adhesi ini. Yang pertama adalah enteroenteric, di mana bowel menempel pada antara bowel dengan bowel ya. Yang kedua adalah enteroparietal, di mana bowel menempel pada peritoneum, dan yang ketiga adalah enterovisceral, di mana bowel menempel pada organ-organ di sekitarnya seperti liver, vesika urinaria, uterus, dan atau omentum. Pemeriksaan radiologi yang paling baik untuk memperlihatkan adhesi ini adalah CT scan ya. Kemudian namun MRI juga masih bisa kita lihat gitu, namun sulit. Dan CT scan ini merupakan pemeriksaan yang rutin, dan untuk mesenterium biasanya memang CT scan akan lebih baik gitu dalam memperlihatkan keadaan mesenterium. Nah, kemudian ini ya, ini adalah hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah bowel, di mana pada bowel ini kita akan melihat adanya perlengketan pada peritoneum. Apabila pada bowel ini setelah evaluasi pada CT, selanjutnya biasanya posisi dari bowel ini tidak berubah ya. Posisi dari bowel ini tidak berubah. Kemudian pada bowel juga kita akan evaluasi adanya bentuk yang khas pada adhesi adalah adanya clustering dari usus-usus ya. Mau itu ususnya ada berada di ileum, ileum, atau di kolon sigmoid sekalipun gitu ya. Kemudian untuk bowel juga kita bisa melihat adanya penebalan dari bowel yang irregular gitu ya. Ini contoh yang kasus 1 dan kasus 2, di situ terlihat ada penebalan yang irregular, dan yang kedua ini kita akan melihat adanya kinking dari bowelnya, dari struktur bowelnya ya. Kinking ini biasanya kan memang usus berkelok ya, tapi untuk kinking ini biasanya membentuk sudut seperti ini ya. Nah, kemudian pada bowel apabila terjadi perlengketan pada organ vesika urinaria, maka akan terlihat dinding dari vesika urinaria ini seperti irregular. Dan ini kalau di Inggris kan di sini katanya method ya, method itu irregular atau tidak jelas gitu ya, tidak beraturan di sekitar dom dari vesika urinarianya. Kemudian selain bowel, kita perhatikan mesenterium. Ya, pada mesenterium ini biasanya kita akan memperlihatkan adanya focal increase atau attenuation yang disebabkan karena kongesti. Nah, ini biasanya yang menjadi pertanyaan, apa perbedaan dengan mesenteritis gitu ya, inflamasi pada mesenterium. Nah, kalau untuk increase attenuation pada adhesi ini biasanya hanya vokal saja dan tidak terlalu heboh gitu ya. Tidak terlalu heboh adanya fat trendingnya tidak terlalu heboh gitu. Nah, kemudian juga yang kedua ini kita melihat adanya vascular crowding. Jadi vaskuler di sekitar dari adhesinya biasanya crowded ya, crowded dan enhanced.
Nah, kemudian pada peritoneum juga kita perhatikan adanya bila ada perlengketan di situ ya, maka kita akan melihat tidak adanya fat antara peritoneum dan otot di sekitarnya. Biasanya kalau yang pada keadaan normal kita akan melihat fat ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di sini kalau ada adhesi ya, fat dari ini akan tidak terlihat gitu. Kalau kita scroll dimanapun posisinya biasanya suka terlihat dan adanya usus yang menempel di sekitarnya. Nah, untuk peritoneal pun di sini kita bisa melihat adanya klasifikasi ya. Untuk kasus ini, untuk kasus yang ini biasanya terjadi karena adanya inflamasi yang luas, yang berulang gitu ya, kadang berulang dan cukup lama dan cukup kronis sehingga bisa menyebabkan klasifikasi pada peritoneumnya ya. Kalian lihat di sini irregular, kemudian juga di sini mesenteriumnya juga ada klasifikasi gitu ya. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Silakan ya bertanya sebelum nanti kita akan bahas kasus-kasus. Ya, selain tadi 3 hal yang harus kita perhatikan pada bowel adhesi ini, yang pertama tadi bowel ya, bowel, kemudian mesenterium dan peritoneum, ada satu lagi special sign tapi tidak selalu ada ya. Tapi pernah saya temukan juga di sini ya. Mungkin yang baca sama saya pernah menemukan terutama ini nih. Adanya bukan ini. Oke, ini ada lagi fat knot sign di mana ada infiltrasi lemak dari mesenterium ya yang mendesak mendesak dari struktur ususnya sehingga terjadi gambaran seperti ini. Tapi tidak selalu saya temukan untuk tanda yang ini. Nah, kemudian juga adanya big sign ya, ada big sign. Jadi ada penyempitan, kemudian ada abrupt dari lumen ususnya. Nah, special sign yang lain adalah adanya gambaran small bowel feces sign ya. Coba kalau kalian perhatikan feces itu ya, biasanya kalian temukan nggak di usus halus? Ingat nggak ya? Enggak ya. Nah ini pernah saya temukan gambaran seperti ini, di mana fesesnya itu ada memenuhi usus halus gitu ya. Nah di sini juga kelihatan, di sini ada crowded juga ya, vaskular di sekitarnya. Nah, ini referensinya. Nah, sampai sini mungkin sedikit saja teori, tapi kita akan banyak nanti melihat kasus-kasus dan kita akan bahas kasus-kasus. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Ya, satu tip dan triksnya untuk melihat angulasi atau semua gambaran yang tadi ya, banyak melihat CT. Saya tidak bisa menyarankan trip lain selain kita harus sering lihat gitu ya. Tapi kalau kalian sering lihat, nanti keadaan patologi apapun langsung radarnya ada gitu. Kalau hanya sekali 2 kali kalian males lihat CT scan gitu ya, mengulang membaca, walaupun kalian udah lewat dari abdomen, kan harusnya masih bisa ya, kita kan pakai PEX gitu ya, kan harus cuman hanya harus sering lihat gitu ya. Saya pun sebenarnya kalau tidak banyak terpapar gitu, mata saya untuk abdomen tidak sensitif ya, jadi triknya cuman itu. Memang agak sulit ya.
kalau tadi gambarannya mungkin abdomennya bersih gitu ya, sehingga kayaknya gampang gitu ya. Tapi kita lihat nanti sekalian lagi kita praktek ya, sekalian kita praktek melihat kasus-kasusnya ya. Nah, ini adalah kasus Tuan K ya, post laparotomi, di mana ada keluhan nyeri perut kanan. Nah, siapa yang bisa jawab silakan. Gimana kira-kira atau yang menjelaskan? Dokter Dwi, silakan. Oke, ya, benar. Dari yang tadi saya jelaskan ya, tanda-tanda dari adhesi, kira-kira ada nggak ditemukan di sini adanya clustering? Ya, clustering ini adalah tanda yang paling sering untuk melihat adanya adhesi. Clusteringnya ada nggak nih? Oh, di sini. Ada yang mana? Yang di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk melihat adanya adhesi pada peritoneum biasanya paling baik dari potongan mana? Aksial ya. Dari aksial ini kita bisa melihat adanya tadi apa? Ya, perlengkatannya tandanya apa tadi? Hilangnya fat. Terus kalau kalian scrollnya 1 kali, 2 kali ya, atau tidak bolak-balik gitu ya, kira-kira bisa nggak sih ketemu fatnya? Saya aja harus pelan-pelan lihat lagi fatnya memang benar ada atau sudah menghilang gitu ya. Nah, oke. Di sini juga saya menampilkan adanya vascular crowded yang tadi saya bicarakan. Nah, kemudian pada gambaran ini biasanya juga tanda-tanda adanya adhesi itu biasanya ada penyempitan pada lumen usus, kemudian ada pelebaran gitu ya. Jadi kayak penyempitan itu bisa saja terjadi gitu. Jadi sangat banyak sebenarnya gambarannya gitu. Nah, itulah pertanyaan tadi bagus sekali bahwa apa sih tip dan triknya? Ya harus biasa itu aja gitu. Kalau tidak biasa melihat abdomen ya banyak nanti akan keadaan patologis yang terlewat. Ya, mungkin saya 5 tahun yang lalu gitu ya, mungkin masih banyak yang terlewat gitu loh. Ya, karena tidak semua kelainan dari kita membaca CT scan abdomen ini tidak semua sesuai dengan teori. Setiap orang mempunyai satu kasus patologis yang sama bisa memiliki gambaran yang berbeda-beda dengan variasi manusianya juga yang berbeda-beda, variasi normalnya juga berbeda-beda. Jadi dan triknya hanya harus sering baca, udah gitu aja. Ya, di sini kalian lihat ya, ada sesuatu yang tidak enak ya di sini. Ada dilatasi, namun di sini ada penyempitan. Gitu. Oke, kita lanjut pada kasus kedua. Gimana di sini pasien dengan TB abdomen dengan DD peritonitis ya, ini dari klinis. Kira-kira kalian bisa nggak melihat adanya adhesi di sini? Bisa nggak? Tapi bukan yang saya tunjuk merah loh. Kalau seandainya tidak ada panah merah, kira-kira kalian bisa nggak sih? Coba kalian introspeksi diri gitu ya. Saya aja mungkin 5 tahun yang lalu tidak bisa gitu. Itu pertanyaan yang bagus dan mengena.
ya. Saya jujur aja, kalau 5 tahun yang lalu mungkin saya tidak bisa mengenali di sini ada sesuatu yang ada apa namanya, lumen usus yang menyempit, terus kemudian melebar, menyempit lagi nih. Ini potongan sagittalnya seperti ini. Coba introspeksi aja ya, gitu ya. Ini dimana ada kasus CA kolon ya, suspek CA kolon ya, dengan keluhan nyeri perutnya tidak ada ya. Tadi saya sudah bilang bahwa adhesi ini kadang tidak ada gejala, tapi suatu saat gitu kalau kita tidak mention gitu ya temuan yang eksidental ini, suatu saat nanti akan terjadi gejala gitu ya. Nah, kalian introspeksi lagi. Kira-kira kalau kalian menemukan ini, kalian berani nggak bilang adhesi? Ya, 5 tahun yang lalu juga saya mungkin tidak, gitu ya. Jadi ya itu kuncinya, harus sering lihat, gitu aja lah. Nah, ya, di sini sebenarnya terlihat adanya band. Ini ada clustering, ada juga ya, ada clustering gitu ya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita masih membahas ini ya. Dan nanti akan ada soal-soal yang harus kalian jawab ya. Tidak boleh diskusi, tapi karena udah banyak nih contoh soalnya. Oke, mungkin begitu. Masih ada pertanyaan? Cukup bingung ya. Baik. Terima kasih, mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini. Semoga kalian cukup memberi gambaran ya untuk kasus ini gitu. Untuk satu kasus aja 30 menit rasanya tidak cukup ya. Jadi itu lagi-lagi introspeksi diri. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.